berasal dari SMA Pancabudi. Hari ini saya akan melaksanakan tugas saya, di mana saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Roni Irwanto, Sarjana Sastra, yang di sini jabatannya adalah Kepala Sekolah SD Pancabudi. Nah, apa kabar Bapak? Ya, baik. Ya Pak, jadi kami hari ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mohon dijawab ya Pak. Siap. Baik. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus dilema etika atau juga moral? Ya. Dilema etika itu apa ya? Seperti ini. Ini kalau salah nanti diperbaiki. Keadaan di mana kita diharuskan untuk mengambil keputusan dari hal-hal yang sama-sama baik. Dilema etika. Sedangkan juga moral yang jelas tentang dilema etika. Nah, jadi sepanjang perjalanan kepemimpinan saya di SD Pancabudi ini, cara saya mengidentifikasi apakah kasus itu adalah dilema etika atau bukan moral. Biasanya saya akan lihat dua hal. Dua hal yang pertama itu adalah rule, aturan. Kita di sekolah ada standar operasional prosedur, jadi atau SOP. Di situ aturan itu jadi patokan saya dalam mengidentifikasi. Yang kedua adalah budaya kerja, budaya bersama, kesepakatan atau keyakinan bersama. Kita di Pancabudi ada istilah 7 nilai dasar yayasan, kan gitu. Nah, jadi dua hal itu yang menjadikan indikator saya untuk mengidentifikasikan apakah kasus yang saya temui adalah kasus yang dilema etika atau rujukan moral. Itu aja sih, Mas. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, ini sekedar bertanya lagi Bapak, kira-kira sudah berapa lama Mas? Ya, sudah berapa lama ya? Kurang lebih ya 6 tahunan. 6 tahunan, berarti sudah berbagai kasus ya Bapak hadapi ya. Iya. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini seperti mata kuliah sekolah lama sih. Kita saya kasus-kasus seperti ini. Artinya ada beberapa tahapan yang biasa saya lakukan. Pertama, saya kembali ke poin pertama tadi, lihat dulu yang ada yang berlaku, dan SOP lihat budaya kerja kita. Kemudian yang kedua, saya akan menggali informasi, mencari data, mencari fakta yang valid tentang gambaran kasus tersebut atau permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah saya dapat data dan fakta yang valid, maka saya akan menganalisa, menimbang. Kita seorang pemimpin kan diwajibkan melihat beberapa langkah ke depan, beberapa waktu ke depan. Jadi saya akan menimbang, karena ini dua-dua baik, maka yang akan saya pilih adalah mana yang kebaikannya itu berdampak bagi semua masyarakat, sekolah khususnya, dan berlaku untuk jangka yang panjang. Karena kan kebaikannya itu ada mungkin satu, ini baik untuk saat ini, tapi untuk bulan depan belum tentu baik. Jadi saya akan pilih mana yang mengandung nilai-nilai kebaikannya itu yang berdampak lebih besar kepada masyarakat sekolah, murid dalam hal ini, dan juga warga sekolah, dan waktu yang berlalu. Nah, terakhir saya akan ambil keputusan. Nah, itu tadi. Setelah ambil keputusan, biasa saya akan mengadakan semacam konfirmasi. Apakah itu dalam rapat guru, apakah dalam pertemuan orang tua siswa,
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etiket? Ya. Dari proses yang saya sampaikan tadi, saya sangat merasa bahwa pada saat hal yang paling efektif itu adalah pada saat saya mencari data dan fakta. Ini langkah yang memang paling penting menurut saya. Karena di sini saya mengambil data dan fakta itu tidak hanya dari satu sumber. Biasa saya akan ada dapat dulu, saya tanya ke beberapa guru, kemudian ke orang tua tentang kasus atau permasalahan ini. Jadi poin pencarian data yang valid ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan saya. Karena kalau ini tidak valid, maka bisa jadi keputusan yang saya ambil akan tidak tepat. Jadi harus memiliki data yang valid. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa saja selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etiket? Sejauh ini ada dua tantangan itu. Yang pertama dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri itu keberpihakan sebenarnya. Akan muncul keberpihakan. Apalagi ini hal yang baik buat gua. Misalnya ada ide yang bagus untuk pengembangan sekolah. Ini pertama dikeluarkan oleh Miss Meli. Kemudian ide yang kedua dengan Miss yang lain. Saya lebih dekat dengan Miss Meli. Saya lebih condong mengambil ide dari Miss Meli tanpa harus ada identifikasi itu. Nah, dorongan-dorongan untuk itu besar dalam diri. Itu jadi tantangan sebenarnya. Padahal sebagai seorang pemimpin saya diminta untuk berdiri di tengah. Agar memang benar-benar dapat adil, dapat benar-benar objektif dalam menentukan keputusan. Nah, itu yang pertama, tantangan dari tantangan dari dalam diri sendiri. Kemudian tantangan yang kedua pasti akan ada setelah keputusan diambil, ada yang tidak puas. Ada kan? Nah, tantangan kedua pasti ada yang tidak puas. Nah, biasanya ini cukup besar. Jadi tidak mungkinlah kita mengambil satu keputusan yang itu benar-benar 100% dia puas, orang di bawah kita ataupun masyarakat warga sekolah itu puas dengan keputusan kita. Pasti ada beberapa orang yang memang tidak puas. Ini tantangannya sebenarnya. Iya, baik Pak. Ada yang puas, ada yang tidak puas gitu ya kan Pak. Jadi itulah tantangan. Kemudian ke dalam diri kita juga ya Pak. Sebagai kepala sekolah Bapak juga harus adil gitu ya kan Pak. Oke, nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak itu kira-kira apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etiket? Ada waktu-waktunya Pak atau memang pas ada kasus saja gimana? Ya, saya pikir based on case, tergantung kasus, seberapa berat kasusnya, kemudian seberapa besar kasus itu. Kalau kasus-kasus yang ringan, artinya saya sudah punya data yang kuat pada saat kasus itu terjadi atau permasalahan itu terjadi, maka saya akan fokus di hari itu. Namun ketika ada hal-hal yang butuh tadi, butuh analisa, butuh pertimbangan lebih dalam, dan akhirnya kita butuh mencari data-data di luar itu, maka biasa saya akan mengambil ringkes waktu, bisa 3 hari, bisa seminggu. Nah, disitulah nanti saya akan bergerilya mencari. Iya, Pak ya. Oke. Nah, itu untuk tata waktunya. Kemudian apakah Bapak kalau misalnya ada kasus, apakah Bapak menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal waktu? Itu tergantung kan ya Pak? Ya? Tergantung. Tergantung dari bagaimana kasus yang Iya. dihadapi ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dalam dilema etiket? Iya, seseorang artinya punya penasihat pribadi. Iya Pak. Jadi sampai sejauh ini nggak ada, karena saya termasuk orang yang paling menghindari memiliki penasihat pribadi dalam hal mengambil keputusan. Saya lebih cenderung akan mempercayai akan mengambil keputusan itu dari tim kita di SD. Di SD itu ada wakil saya 2, kemudian ada pegawai
bagi orang banyak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan dua kebaikan, tidak kedua-duanya itu berdampak baik. Oke, pelajaran pertamanya gitu. Jadi nggak semua yang baik itu berdampak baik juga bagi semua orang di masa yang akan panjang. Nah, kemudian yang kedua, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia putuskan. Karena memang pada saat hendak memutuskan sesuatu, belajarlah untuk menetralkan diri dulu, berpikir positif dulu, dan tidak berpihak kemanapun. Jadi kita berada di tengah. Jadi tidak ada kepentingan di sana. Ya memang benar-benar. Karena pikiran positif itu akan mempengaruhi hasil keputusan yang akan kita berikan. Nah itu sih dua hal itu yang saya rasa merupakan pembelajaran yang berharga dari pengalaman yang saya alami. Itu aja sih. Terima kasih atas waktunya Pak hari ini. Satu pesan saya ke Bapak yaitu Bapak kalimat terakhir tadi bahwa Bapak itu sangat bertanggung jawab, dan kalimat Bapak yang terakhir itu menekankan bahwa setiap kita atau setiap pemimpin pasti akan bertanggung jawab. Ya itu dia satu kesimpulan yang saya sangat berkesan juga dari Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Semoga lancar tugas Bapak di sini dan semakin berjalan. Ya, sukses juga buat saya di Ya, CGD. demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Pancabudi, Bapak Roni Ewarto. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Kairani, CGP Angkatan 5 dari Kota Medan. Saya bekerja di SMA Pancabudi. Kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, di mana sini saya akan melakukan wawancara singkat dengan Ibu Susanti SH, yang kali ini Ibu adalah WKS 1 dari di SMA Pancabudi. Nah, apa kabar Ibu? Iya Bu, jadi kami kan untuk melaksanakan tugas kami ini ada wawancara sedikit dan ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Jadi mau dijawab ya Bu? Baik, pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan terbaik? Yang kepentingannya sama-sama benar, kemudian dia mengandung nilai-nilai kebajikan juga. Jadi pertimbangannya apa Bu? Ibu, jika ada kasus sama, nilai baiknya juga sama dan punya nilai kebajikan, nah kasusnya bagaimana nanti Ibu mengambil keputusannya? Nah, untuk mengambil keputusan seperti ini, maka kita tetap merujuknya ke SPP, dan kemudian kita juga menganalisa atau mencari fakta. Nah, setelah kita ada fakta, baru nanti kita bisa melihat atau menimbang dan memutuskan tentang permasalahan ini. Jadi didasarkan pada SPP. Berdasarkan SOP, kemudian mencari fakta-fakta, ya kan Bu, kemudian Kita analisa dianalisa kembali bagaimana nanti pada akhirnya kita ambil keputusan. keputusannya. Oke, nah berarti langkah-langkah yang dilakukan ada yang seperti Ibu sudah
yang berhubungan dilema etika. Apakah begitu ada kasus diselesaikan atau menunggu jeda dulu atau bagaimana Ibu? Nah, untuk menyelesaikan sebuah kasus, kita lihat kasusnya dulu. Apakah memang butuh waktukah kasus tersebut atau tidak? Untuk kasus-kasus tertentu sebenarnya bisa diselesaikan di hari itu juga dan pada saat itu juga. Tapi ada beberapa kasus juga kita tidak bisa menyelesaikannya di hari itu juga. Maka bisa aja kita butuh 1 atau 2 hari, bahkan seminggu kita butuh waktu untuk menyelesaikan kasus itu. Dan itu biasanya kasus-kasus yang besar yang memang perlu dan membutuhkan fakta-fakta yang jelas gitu ya. Sehingga nanti kita nggak salah dalam mengambil That's kick. Nggak tahu loh Miss Indri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah atau begitu ada masalah langsung diselesaikan? atau waktu menyelesaikan masalah ini ya tergantung masalahnya. Baik, ya jadi berdasarkan kasus yang dihadapi ya Bu, kalau memang dia bisa butuh waktu sebentar langsung diselesaikan. Jika nanti dia butuh waktu yang agak lama maka ya harus dilakukan sebuah observasi dulu mungkin ya Bu ya. Baik, nah selanjutnya itu kira-kira hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, tantangan dalam mengambil keputusan ini karena ya terkadang dari diri sendiri itu yang utama. Karena muncul pertanyaan, benar nggak ya keputusan ini diambilkan itu kamu tetap harus memutuskan dan harus diselesaikan semua urusan. Jadi pertama itu tantangan dari diri itu dia. Nah yang kedua dari pihak yang memang bermasalah ini. That's kick. Kenapa? Karena namanya manusia pasti terkadang dia tidak menyadari dengan apa yang ada. Kemudian dia juga bisa jadi dia tidak menerima dan kita harapannya sih ketika muncul seperti ini orang-orang tersebut bisa menyadari Oke, selanjutnya Bu, ada nggak faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, dalam mengambil keputusan sebenarnya ada beberapa hal yang harus dipahami. Ada keputusan yang bisa langsung saya lakukan, tapi ada beberapa keputusan itu yang kita harus sharing lagi gitu ya. Kebetulan kan saya bidang guru, maka masih ada kepala sekolah. Nah, maka kita akan sharing ke kepala sekolah dan tim kurikulum saya gitu ya tentang permasalahan-permasalahan juga gitu. Ya, baik. Berarti berkolaborasi ya Bu ya. Oke.
kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.